Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali kepada seluruh mahasiswa di kelas ini. Kita bertemu dengan mata kuliah promosi kesehatan. Tentu mata kuliah promosi kesehatan ini akan luas cakupannya, bahasan yang akan kita bahas. Jadi kepada seluruh mahasiswa mungkin ada banyak hal dan ada banyak pengetahuan nantinya yang akan kita pelajari bersama di mata kuliah promosi kesehatan ini sendiri. Nah, untuk dasar dari promosi kesehatan ini, pertemuan yang pertama ini saya lebih dahulu menjelaskan apa aja sih yang harus kita bahas, kemudian apa yang harus kalian dapatkan sebagai mahasiswa untuk mempelajari mata kuliah promosi kesehatan ini sendiri. Nah, pada mata kuliah ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konsep, prinsip, dan teknik promosi kesehatan yang meliputi dengan strategi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan mentoring atau monitoring serta evaluasi. Kemudian metode pembelajaran dikembangkan untuk memberikan pengalaman belajar mahasiswa atau Anda semua di dalam mengaplikasikan promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok tentunya nanti di masyarakat. Nah, pada mata kuliah ini kita harapkan seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan promosi kesehatan dapat memahami pengertian upaya dan area tindakan promosi kesehatan, kemudian dapat menjelaskan 5 strategi pendekatan promosi kesehatan, kemudian memahami perencanaan promosi kesehatan, kemudian memahami monitoring, konsep monitoring dan evaluasi promosi kesehatan, memahami pendekatan promosi kesehatan, memahami metode dan media promosi kesehatan, memahami konsep perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS, kemudian memahami dokumentasi promosi kesehatan ataupun pendidikan kesehatan. Kemudian mengaplikasikan apa yang telah didapatkan pada promosi kesehatan dalam melakukan asuhan keperawatan baik kepada individu, keluarga, maupun kelompok. Nah, materi yang akan kita bahas pada perkuliahan ini, yang pertama adalah konsep dasar promosi kesehatan. Pada konsep dasar promosi kesehatan, kalau kita sudah cerita dengan yang namanya konsep, nah di sini ada yang namanya bagaimana sejarahnya, kemudian definisi dari promosi kesehatan itu sendiri, ya. Kalau kita bicara tentang sejarah tadi tentunya dari dulu kapan lahirnya promosi kesehatan, kemudian perkembangannya sampai dengan sekarang itu bagaimana, apa yang terjadi, perubahan-perubahan yang terjadi yang mengikuti perkembangan promosi kesehatan itu sendiri, baik secara internasional maupun di Indonesia itu sendiri, ya. Di negara kita ini tentu ada sejarah promosi kesehatan. Kenapa sih dilakukan promosi kesehatan, untuk apa gitu. Kemudian tadi tentang konsep, itu tentang sejarahnya, kemudian bagaimana dengan definisi dari promosi kesehatan itu sendiri, apa tujuannya. Tentu kita mempelajari promosi kesehatan ini harus ada tujuan dan manfaatnya kepada diri kita maupun masyarakat. Kemudian apa upaya-upaya yang harus kita lakukan dalam promosi kesehatan, kemudian tindakan apa saja yang harus kita lakukan dalam promosi kesehatan ini. Nah, untuk tindakan-tindakan ini tentu mulai banyak hal yang harus kita lakukan, baik dia
bagaimana cara membuat regulasi atau membuat kebijakan-kebijakan kesehatan, ya, bagaimana regulasi-regulasi yang ada, kemudian bagaimana kebijakannya yang kita lakukan di lapangan pada saat melakukan promosi kesehatan, kemudian bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang mendukung kesehatan itu sendiri. Tentunya promosi kesehatan ini kita harus berorientasi kepada masyarakat, yang kita harapkan bahwa masyarakat itu mau mau dan sadar untuk bertindak atau melakukan kesehatan itu sendiri agar kita atau Indonesia ini derajat kesehatannya bisa meningkat. Nah, kemudian dalam hal kita menciptakan keinginan atau rasa mau dan rasa sadarnya mahasiswa di dalam masyarakat, maksud saya di dalam melakukan tindakan atau perilaku kesehatan, tentu kita artinya memberdayakan masyarakat itu sendiri. Nah, nanti kita akan bahas tentang pemberdayaan masyarakat, kemudian bagaimana cara kita membangun kemampuan personal atau perseorangan dari masyarakat itu sendiri, kemudian bagaimana berorientasi pada layanan kesehatan, kemudian bagaimana caranya untuk meningkatkan tanggung jawab sosial terhadap kesehatan, serta bagaimana meningkatkan investasi kesehatan dan ketidakadilan sosial. Nah, kalau kita berbicara tentang sosial nanti panjang ceritanya karena ini ada sosial kita di Indonesia itu derajatnya berbeda-beda. Kemudian meningkatkan konsolidasi dan memperluas kerjasama bidang kesehatan tentunya, kemudian membangun infrastruktur kesehatan atau infrastruktur yang kuat untuk meningkatkan derajat kesehatan itu sendiri. Nah, yang kedua, pada materi ini kita akan membahas tentang strategi pendekatan promosi kesehatan. Ada 5 strateginya nanti yang harus kita bahas. Yang pertama itu primary care, kemudian pendidikan kesehatan dan perubahan perilaku, kemudian partisipasi pendidikan kesehatan, kemudian community action, dan socio-ecological promotion. Itu pembahasan yang akan kita bahas di materi yang kedua. Kemudian yang ketiga, perencanaan promosi. Nah, untuk perencanaan promosi ini tentu dengan melakukan intervensi sebelum kita ke lapangan, kita lakukan, kita susun dulu rencana-rencana apa yang harus kita buat di program itu, tentu dalam persiapan dalam pelaksanaan promosi kesehatan ada berupa penyusunan SAP, ya, satuan acuan penyuluhan atau satuan ajaran penyuluhan, kemudian pengembangan medianya yang akan kita gunakan, apa yang kita gunakan dalam promosi kesehatan itu, kemudian bagaimana cara dan teknik yang kita lakukan dalam promosi kesehatan itu sendiri. Nah, kemudian di pertemuan yang keempat atau di materi keempat, kita akan membahas tentang monitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Tentu tadi dengan kita lakukan rencana dan akhirnya kita akan memonitoring dan evaluasi promosi kesehatan. Itu secara beruntun atau sistematis, mulai dari perencanaan, implementasi,
kita akan melakukan apa yang telah kita rencanakan, kemudian kita monitoring dan akan kita evaluasi hasilnya, apakah berhasil ataukah mencapai tujuan yang kita lakukan. Nah, kemudian kita akan melakukan pendekatan-pendekatan untuk melakukan monitoring dan evaluasi ini. Tentunya kita akan melakukan pendekatan perubahan perilaku kepada masyarakat sehingga kedepannya untuk perencanaan kedepannya kita tahu masalahnya, masalah apa yang ada pada masyarakat itu, dan dari dasar itulah nanti kita melakukan penyuluhan kesehatan ataupun promosi kesehatan. Jadi kita berangkat dari masalah. Kemudian di pendekatan ini tentu kita akan membahas tentang bagaimana dengan konsep perubahan perilaku. Nah, kemudian pada pendekatan pendidikan kesehatan juga kita akan mempelajari bagaimana konsep pendidikan kesehatan itu sendiri. Banyak ya, kalau kita cerita tentang konsep sama aja, ada definisi, jenis-jenisnya apa, jenis-jenis pendidikan ini, kenapa, apa beda pendidikan kesehatan, apa beda penyuluhan kesehatan, apa bagaimana persamaannya gitu ya. Kemudian di materi selanjutnya kita akan membahas tentang metode dan media promosi kesehatan. Nah, kalau kita bercerita tentang metode dan media, metode merupakan cara, kemudian media, alat yang kita gunakan dalam promosi kesehatan. Nah, mungkin di benak adik-adik semua, mahasiswa kami, bisa kita pikirkan, bisa kita bayangkan, metode itu merupakan cara, kemudian media itu merupakan alat yang kita gunakan. Kemudian di materi selanjutnya adalah konsep perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, di PHBS ini kita akan bahas ada beberapa konsep lagi pada PHBS ini, mulai dari bagaimana PHBS itu di masyarakat, definisi dari PHBS itu sendiri, kemudian bagian-bagian dari PHBS itu. Kemudian nanti kita akan bahas tentang tatanan PHBS, kemudian indikator PHBS itu sendiri di masing-masing tatanannya. Nah, selanjutnya dokumentasi promosi kesehatan. Setelah kita melakukan langkah-langkah dari promosi kesehatan itu, tentu kita akan mendokumentasikan kegiatan yang telah dilakukan. Bagaimana cara kita untuk mendokumentasikan promosi kesehatan? Kita harus mampu. Jadi mahasiswa semuanya, saya harapkan nanti ke depannya harus mampu mendokumentasikan kesehatan itu sendiri, supaya pada saat kita melakukan saat ini promosi kesehatan, kemudian kita lakukan dokumentasi yang baik, kita lakukan, kita buat laporan-laporan, apa kelemahannya, kemudian apa kekurangan pada saat melakukan promosi kesehatan itu, kemudian itulah yang bisa kita perbaiki pada saat promosi kesehatan. Makanya perlu adanya tadi monitoring dan evaluasi. Jadi ada capaiannya. Jadi dilihat dari dokumentasi ini. Jadi sangat penting di dalam melakukan asuhan keperawatan itu, sangat penting dilakukan untuk pendokumentasian, yaitu dengan dokumentasi promosi kesehatan salah satunya. Materi yang terakhir yaitu bagaimana kita ya aplikasi promosi kesehatan dalam asuhan keperawatan pada individu, keluarga, dan kelompok. Nah, tentu promosi kesehatan ini mencakup aspek mulai dari individu itu sendiri sampai dengan keluarga dan kelompok. Karena sasaran itu semua tatanan kehidupan, semua jenjang usia merupakan sasaran dari promosi kesehatan, tapi hanya tergantung dengan masalah yang ada. Jadi kita harus bisa memberikan promosi kesehatan dengan masalah yang ada. Apa masalah yang timbul di saat ini di satu tempat itu, itulah yang akan kita bahas, sehingga harapannya nanti masyarakat itu dari yang tidak tahu menjadi tahu. Jadi
kami harapkan kepada seluruh mahasiswa nanti akan sanggup, akan bisa berbuat atau mengaplikasikannya ke lapangan tentang bagaimana promosi kesehatan ini sendiri. Nah, dalam perkuliahan ini kita akan menggunakan sistem pembelajaran dengan contextual learning dalam bentuk kuliah tatap muka, ya. Kita akan bisa secara konteks bahwa pada kuliah ini kita bisa langsung bertatap muka, kemudian bisa langsung mengevaluasi pengetahuan-pengetahuan atau kemampuan-kemampuan yang dimiliki mahasiswa. Jadi kami harapkan kepada mahasiswa supaya lebih banyak bertanya tentang mata kuliah ini. Kemudian nanti di beberapa bagian dari mata kuliah ini akan saya buat tugas diskusi. Namun setiap perkuliahannya, setiap materi yang akan saya berikan, setiap pertemuan yang kita lakukan, saya akan memberikan tugas kepada mahasiswa yang kemudian itu dikumpulkan di pertemuan sebelum materi selanjutnya. Ya, jadi sebelum pertemuan materi selanjutnya. Ya, jadi setiap tugas yang saya berikan pasti ada di setiap pertemuan. Jadi jangan bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan tugas dan tidak menyelesaikan, baik itu yang kelompok ataupun individu, tidak akan diperkenankan untuk mengikuti ujian tengah semester dan ujian semester. Nah, jadi saya harapkan kepada seluruh mahasiswa lebih aktif lagi untuk menggali pengetahuan tentang promosi kesehatan, karena pada mata kuliah promosi kesehatan ini saya akan menggunakan LCD dan layar proyektor, kemudian laptop. Jadi kepada penanggung jawab mata kuliah saya harap diperhatikan apa saja yang harus kita penuhi di dalam pelaksanaan mata kuliah promosi kesehatan. Jadi setiap pertemuan kita akan atau saya akan memberikan evaluasi, saya akan menilai kepada mahasiswa sejauh mana pengetahuan Anda dengan materi yang saya berikan pada hari itu, pada pertemuan itu. Jadi saya harapkan jangan kurang pertemuannya sehingga tidak mengganggu proses perkuliahan Anda. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.